Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Yesi Yogatoro. Saya dari Prodi Teknik Kimia Universitas Jambi. Kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana caranya pembuatan keju mozzarella. Di mana dalam pembuatan keju mozzarella ini hanya membutuhkan 3 bahan saja. Oke teman-teman, mari simak videonya. Dan yang pertama kita akan menunjukkan apa-apa saja sih bahan yang kita butuhkan. Oke teman-teman, bahan yang pertama adalah keju yang sudah diparut sebanyak 70 gram. Seperti yang kita ketahui, keju terbuat dari protein susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Keju memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Keju sangat bermanfaat karena kaya akan protein, terutama bagi anak kecil. Bahan yang kedua, kita membutuhkan susu UHT sebanyak 250 ml, di mana susu ini nanti berfungsi sebagai pelarut. Dan yang ketiga yang kita butuhkan yaitu tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Pertama-tama, mari kita masukkan susu ke dalam panci dan kita mencampurkan dengan tepung tapioka. Setelah itu, kita aduk-aduk sampai tepung tapioka dan susu terlarut dengan baik, di mana dalam proses ini susu sebagai pelarut dan juga tepungnya sebagai terlarutnya. Pada saat kita memasak susu ini, kita menggunakan api yang sedang. Di mana agar susu dan tepung terhomogen dengan baik dan melakukan pengadukan terus-menerus supaya hasilkan kekentalan yang baik juga. Nah, dalam pembuatan ini kita membutuhkan beberapa menit untuk menghasilkan kekentalan yang kita inginkan. Campuran susu dan juga tepungnya sudah mulai mengental. Nah, setelah itu kita masukkan keju yang sudah diparut tadi. Lalu kita aduk perlahan-lahan dan mengaduknya secara terus-menerus, di mana fungsi keju ini di sini sebagai perasa pada pembuatan keju mozzarella ini. Lalu kita aduk terus-menerus dengan perlahan, jangan terlalu kencang ya teman-teman. Kita harus mengikuti arah arum jam dalam cara pengadukannya supaya menghasilkan larut campuran yang homogen dan menghasilkan kekentalan yang baik. Ini nih teman-teman, ini sudah mulai mengental. Kita tetap mengaduknya sampai benar-benar menghasilkan kekentalan yang kita inginkan ya. Setelah sudah mulai mengental teman-teman, kita matikan apinya. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat, keju yang kita hasilkan sudah kenyal dan menggumpal dan tidak nyemek. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan dengan proses pencetakan. Proses ini bisa
bisa sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Nah, dan wadah yang saya pilih seperti ini. Lalu saya akan memasukkan keju mozzarella ke dalam wadah ini dan memadatkannya hingga dia terlihat padat. Setelah sudah terlihat padat, lalu kita diamkan dulu hingga 30 menit sampai keju mozzarellanya dingin. Nah, setelah dingin, supaya keju bertahan lama dan dapat kita gunakan suatu waktu, maka kita masukkan ke dalam kulkas ya. Keju mozzarella merupakan keju khas Italia yang biasa digunakan dalam pizza. Keju mozzarella termasuk keju pasca fileta, yaitu keju yang dipanaskan dan dilelehkan yang dilakukan pada suhu 70-85 derajat Celcius. Tekstur keju ini lembut dan berkadar air tinggi apabila kita mengonsumsinya pada saat itu juga waktu kita produksi. Walaupun demikian, keju ini dapat bertahan hingga 1 minggu jika kita telah merendamnya pada air garam. Mozzarella dengan kadar air yang rendah dapat disimpan di lemari es hingga suatu bulan dan dapat bertahan lebih lama bila dijual dalam kemasan hampa udara. Prinsip dari pembuatan keju mozzarella adalah berdasarkan koagulasi susu dengan menggunakan asam sehingga dihasilkan curd, dan dengan penambahan enzim rennet dan pemanasan akan menghasilkan tekstur yang elastis. Fungsi perlakuan pada pembuatan keju mozzarella adalah pemanasan berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim. Lalu, pemanasan dilakukan untuk menghasilkan keju yang berkualitas dengan massa curd yang lebih padat. Stir stitching berfungsi untuk penarikan dan pelemasan sampai tekstur menjadi kalis atau ditandai dengan permukaan yang licin dan homogen, lalu dibentuk. Freezing bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dan mengurangi kadar air. Perubahan fisik yang terjadi pada pembuatan keju ini yaitu keju mengalami perubahan konsistensi dan cita rasanya. Perubahan kimia yang terjadi pada pembuatan keju ini yaitu komponen karbohidrat menjadi asam laktat dan digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Asam laktat dan laktat yang dihasilkan akan memberi rasa asam pada keju. Terjadi koagulasi protein yang menyebabkan terbentuknya curd dan terjadinya hidrolisis lemak susu menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Dan pada pembuatan keju ini juga ada prinsip evaporasi, di mana evaporasi yaitu proses menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya dengan menggunakan energi panas, sehingga diperoleh larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Critical control point pada pembuatan keju mozzarella adalah pada proses pemanasan. Apabila pemanasan yang dilakukan suhunya tinggi dengan waktu yang lama, maka susu yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan keju akan mengalami kerusakan atau terdenaturasi.